Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah." Shalom saudara, pernah tidak kita mendengar kata manajemen konflik? Nah saudara, apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik itu adalah sebuah proses untuk mengatur dan mengatasi dengan benar adanya berbagai konflik dalam kehidupan. Saudara, seorang yang berhikmat dapat memahami tindakannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan bagaimana dia merespon terhadap permasalahan itu. Pemahaman ini adalah pemberian Allah dan merupakan salah satu aspek dari hikmat. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini, permasalahan yang Salomo hadapi adalah permasalahan yang pelik, yaitu bagaimana menemukan ibu yang asli dari antara 2 ibu yang mengaku sebagai ibu kandung dari satu bayi. 2 ibu ini adalah sama-sama perempuan sundal, saudara. Ini berarti mereka mewakili kelompok masyarakat yang pada saat itu paling rendah, paling tidak dianggap, paling hina. Mereka adalah orang yang seringkali diremehkan dan tidak dianggap. Bahkan saudara, keadilan jauh dari hidup mereka. Namun saudara, ketika mereka menghadap Salomo, mereka memperoleh keadilan. Hikmat Allah nyata dalam diri Salomo. Salomo membongkar motivasi dari masing-masing ibu supaya dapat menemukan mana ibu yang asli dan mana ibu yang imitasi. Salomo memerintahkan supaya bayi itu dibagi 2 saja, dan masing-masing ibu mendapatkan separuh anak. Saudara, respon setiap ibu menunjukkan motivasi dan ketulusan hati masing-masing. Salomo akhirnya berhasil menemukan siapa ibu kandung bayi itu. Salomo berhasil menyelesaikan masalah yang pelik itu. Saudara, di balik pemecahan suatu masalah, orang akan menilai siapa kita dan akan mengetahui siapa Allah kita. Bila kita berhasil memecahkan masalah dan persoalan dengan benar, nama Tuhan yang dipuji. Sebaliknya, bila kita tidak berhasil memecahkan masalah dan itu dengan tidak benar, ataupun kalaupun berhasil juga dengan cara yang tidak benar, maka Allah yang akan dipermalukan. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Jangan bersandar kepada kepandaian kita sendiri. Jangan bersandar kepada hikmat kita. Jangan bersandar kepada kepentingan kita. Sebaliknya, bersandarlah kepada hikmat Allah di dalam Yesus Kristus yang berbicara kepada kita melalui firman. Apapun keputusan kita, apapun pikiran kita, apapun respon kita terhadap suatu masalah, maka firman Tuhanlah yang harus menjadi hakim yang tertinggi untuk mengadili, untuk memutuskan, dan untuk menyelesaikan. Jangan menggunakan hikmat kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami kembali diajar Tuhan, supaya dalam merespon suatu masalah, dalam menanggapi suatu persoalan, kami tidak menggunakan hikmat kami. Tetapi kami mohon hikmat Tuhan, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga ketika menghadapi persoalan hidup, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, kami menggunakan hikmat Allah. Kami
menggunakan firman itu di dalam kami berbuat, di dalam kami memutuskan, di dalam kami memandang sesama, sehingga keputusan kami, pikiran kami, perbuatan kami, bahkan perkataan kami semua lahir daripada Tuhan sendiri. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak menggunakan hikmat kami, tidak menggunakan kepandaian kami, tidak menggunakan pengalaman kami, tetapi menjadikan hikmat Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Demikian juga menyerahkan untuk dua keluarga kami, yaitu Ibu Situn Rani dan Bobo Tong Siu Yin yang hari ini berulang tahun. Oh Bapa, kiranya Tuhan menolong, menyertai. Untuk Ibu Situn Rani, Tuhan ingatkan akan kasih setia Tuhan, akan cinta Tuhan, akan segala kemurahan Tuhan yang telah dinikmatinya, dan biarlah dia pun juga boleh kembali terikat di dalam perjanjian rohani. Demikian juga untuk anak-anak, untuk Lani, untuk Licu, untuk Lisa, maupun juga untuk Lucy. Tuhan tolong mereka supaya mereka menjadi anak yang terus berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga Bapa, menyerahkan untuk Bobo Tong Siu Yin yang beberapa waktu lalu sempat jatuh, tapi hari ini dalam proses pemulihan. Oh Bapa, sekalipun di dalam masa tua, bahkan segala kekurangan, Tuhan sendiri yang juga akan memberikan kekuatan dalam iman. Sekalipun yang lahir makin berkurang, tetapi iman justru makin bertambah dan makin kuat dalam mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Situn Rani, dan juga selamat ulang tahun untuk Bobo Tong Siu Yin. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberkati.